Halo teman-teman, jumpa lagi barengan sama saya Yosa dan hari ini kita mau melanjutkan podcast kita. Hari ini dapat tamu lagi di episode ke-8 dan tamu saya ini spesial lagi ya. Oke, dan mulai diperkenalkan boleh? Silakan. Oh, iya. Halo semuanya, kenalkan saya Ardi. Profesi saya sebagai penulis status, bukan penulis buku utamanya. Terus kalau sampingannya kadang nulis artikel online sama penulis untuk skrip video. Oke. Terus juga ngasih pelatihan kadang-kadang. Oke, jadi manggilnya gimana ya? Ardi ini adalah temanku waktu dulu SMA gitu ya ceritanya ya. Oke, kita santai aja ya, Di. Siap. Oke. Tadi kan ceritanya berarti sekarang bekerjanya itu mandiri atau bareng sama orang atau ikut siapa gitu? Kalau sekarang saya kerja mandiri, jadi kayak freelance gitu sejak 2022. Oh, Awal Januari 2022. sebelum 2022 berarti apa? Kerja sama orang? Kerja sama orang, ya. Jadi karyawan selama 10 tahun di Jakarta, 2 tahun di Jogja. Oke, percetakan? Ya, penerbitan buku. Namanya? Boleh di-spill? Boleh. Sejak 2009 itu selama 3 tahun di Agromedia, penerbit buku. Yang dulu ada Raditya Dika juga di sana. Oh, pas jadi di bagian Jakarta? Terus setelah itu kan pindah ke media massa Tempo. Oh, pindah ke Tempo juga? Ya, Tempo jadi, itu 7 tahun. Jadi penulis juga. Penulis? Loh, kalau penulis berarti kalau di Tempo itu bukan sekalian wartawannya gitu bukan? Kalau saya di bagian yang lain, divisi lain. Jadi ada wartawan sendiri. Kalau saya yang kayak bikin buku-buku proyek gitu. Misalnya ada sekolah atau kementerian mau bikin buku, saya yang nulisin. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada sekolah untuk menjadi seorang penulis? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, berarti dulunya kuliah apa? Kok bisa terjun ke situ? Kalau saya kebetulan masih agak nyambung, kuliah di sastra Inggris tapi. Di mana? Di Undip Semarang. Undip Semarang, oke. Banyak temen juga situ juga ya. Oke. Sekarang kalau menjadi seorang yang bekerja di perbukuan ya saya bilang ya, perbukuan. Terus dulunya kuliah bahasa Inggris, sastra Inggris. Kalau nggak cinta sama yang namanya buku, nggak mungkin dong ke situ. Iya. Nah, asal usulnya gimana tuh? Kok bisa ke situ gitu? Kuliahnya itu, terus kok tiba-tiba ke situ? Gimana? Kalau cinta pertama, cinta pertama. Mungkin dari SD udah mulai suka baca buku. Karena ada peninggalan buku-buku dari kakak, dari bapak itu ada. Jadi saya bacain terus ya itu mulai familiar sama buku. Pas kuliah itu akhirnya milih sastra dan sempat nyoba-nyoba ngirim artikel ke media massa koran itu, tapi ya ditolak jelas karena masih amatir ya? Amatir. Terus setelah itu baru melamar kerja di penerbit. Jadi setelah lulus itu langsung ke penerbit. nyebar lamaran itu semuanya ke penerbit, kayak Jogja, Solo, Jakarta. Akhirnya terimanya malah yang di Jakarta. Oh, berarti nggak pernah terpikir untuk jadi guru sama sekali? Enggak, memang nggak pingin. Iya, nggak pingin. Berarti nggak sastra. kayak Kak Yus. Beda ya. Kalau berarti intinya kalau kuliahnya sastra, kerjanya apa ya biasanya? Normalnya? Kalau normalnya ya mungkin guru tadi sih. Guru. Tapi, tetap guru ya? Tapi saya bisa juga milih kayak saya di penerbitan buku. Penerbitan buku. Editor gitu. Berarti bahasa Inggrisnya kepakai? Kadang-kadang. Berarti sekarang lebih banyak Indonesianya? Jelas Indonesianya lebih banyak. Oh, tapi masih aktif ya bahasa Inggrisnya ya? Ya, yang nulis kadang masih dapat job terjemahan gitu. Ngomong? Enggak. Udah enggak. Oke. Sangat lemah. Make sense sekali ya teman-teman. Maksudnya kalau nggak dipakai memang hilang gitu. Iya. Oke. Sekarang tadi sudah bicarain asal-usul masuk ke dunia perbukuan nih. Iya. Karirnya tadi kan dari perusahaan terus ke karyawan. Jadi karyawan lah 10 tahun, terus sekarang memutuskan untuk langsung terjudes gitu, ganti lah. Nah, itu piye? Gimana? Kok bisa decision-nya sampai ke situ? Sebenarnya pas jeda resign gitu udah sempat kepikiran buat
jadi penulis lepas saja. Ternyata nggak gampang karena waktu itu belum punya banyak kenalan channel. Terus setelah 10 tahun tambah 2 tahun di Jogja, 12 tahun itu udah lumayan banyak channel, jadi lebih gampang dapat job walaupun nggak kerja sama orang itu. Jadi ada aja beberapa bulan sekali ada kerjaan permintaan buat bikin tulisan atau bikin buku gitu. Oke. Berarti tetap, maksudnya pekerjaan tetap ada, tapi tidak mendapatkan gaji teratur seperti dulu gitu. Nah, berarti kan kalau dilihat gitu ya, maksudnya awam aja, kita nggak bicarain tentang uang yang sudah ada dari orang tua atau apa gitu. Penghasilan bagaimana? Sebagai penulis. Maksudnya dari perubahan dari yang 10 tahun itu terus tiba-tiba inilah, piye gitu. Iya. Ya itu tantangan banget sih. Soalnya kan bener-bener nggak bisa ditebak. Kadang bulan ini misalnya dapat 500.000, besoknya 500, besok 100 gitu. Besok 100. Bisa gitu. Besoknya 0. Besoknya 5 juta, 10 gitu. Random pasti banget gitu. Berarti harus pinter ngatur. Nah terus makanya sebisa mungkin kita juga aktif kalau mau jadi. Iya. Ya, makasih ya Mas ya. Gimana ngatur? Kita juga harus aktif sih kalau mau jadi penulis lepas gitu. Jadi kitanya yang aktif, misalnya menulis terus menerbitkan sendiri misalnya, terus jualan sendiri gitu. Jadi nggak mengandalkan dari orang lain. Jadi maksudnya karena semua mandiri, berarti nulis sendiri, produksi sendiri, edit sendiri, terbitin sendiri, jual sendiri. Iya. Yang penting jangan beli sendiri. Oh ya, bisa juga tapi ya. bisa ya. Oke. Dan berarti sekarang karena di dunia buku ya. Iya. Ini ada buku-buku banyak nih teman-teman di sini. Coba mungkin bisa dijelaskan sedikit karya-karyanya Pak Ardi ini gimana? Boleh. Ini ada yang kalau penulis kan kadang ada yang namanya muncul di cover, ada yang tidak muncul. Misalnya nulisin buat orang kayak semacam ghostwriter itu. Oh, gitu. Nah, kalau ini yang saya muncul ini di biografinya Nadiem Makarim. Ini biografinya Pak Nadiem ya? Iya. Ini berarti sistemnya gimana? Kalau ini dulu penerbit sih yang punya ide buat bikin biografi, terus ngontak saya buat nulis ini di Andaliman Books Jogja. Ini berarti masih bekerja sama mereka atau sudah lepas? Waktu ini masih sama mereka. Berarti kamu yang terpilih untuk menulis. Oke. Terus ini juga dilihatin mungkin. Oh ya, di Jogja ini tentang cara mengubah kebiasaan buruk gitu. Wow, susah sekali. Gimana itu? Ya, tentang habits. Ini juga, kalau ini kan tadi bertiga, ini saya sendiri ya. Menulis ini juga sendiri. Pesanan dari penerbit juga. Oke. Berarti ini dua-duanya pas ketika di Jogja. Iya, di Jogja. Oke, lanjut. Terus kalau ini pas saya di Salatiga akhirnya menemukan kayak orang yang berbakat berpengalaman di bidangnya, di bidang aglonema ini. Terus dia pengen bikin buku, akhirnya saya bantu sebagai editor saya. Oh, berarti dia sudah nulis, kamu edit aja gitu. Ada yang dia sudah nulis, kalau yang ini dia cuma ngomong, jadi saya rekam. Oh, dia ngomong, saya rekam berarti? Iya. Terus saya yang nyusunin kata-katanya. Oh, seru ya. Oke, lanjut apa lagi? Terus ini, kalau ini teman saya nulis di Facebook cerita lucu itu, terus pengen nerbitin, ya saya bantu di layout, cover, terus semuanya sampai jadi gitu. Sampai jadi. Tapi ini individu berarti? Individu. Ini pas kerja di Jogja? Ini, iya. Tapi enggak deng, ini udah di Salatiga. Berarti kan udah Salatiga, terus produksinya sendiri juga? Sendiri, jadi saya ngontak ke percetakan gitu. Terus saya ngontak desainer. Berarti intinya tetap walaupun sendiri, prosesnya yang sendiri, tapi yang ngerjain orang lain? Iya. I see. Oke, lanjut. Ini bagus nih. Ini proyek dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga. Woi, gimana nih apa nih? Saya dimintai tolong jadi untuk menyusun tentang sejarah Kota Salatiga sebagai arsip nantinya. Nah, ini
tapi ini nggak dijual, jadi adanya cuma di perpustakaan Salatiga. Oke. Oh, berarti not Jadi for sale. modelnya proyek gitu. Oke. Ini boleh lihat ya? Iya. Yang ini tebel teman-teman. Dan ini hardcover. dan ini bisa untuk bagus ya dalam. Oh ya, api ya. Ini asli kan berarti kan kayak gini kan. Maksudnya dalam artian bukan fiksi. Kalau yang ini kan ada yang fiksi tadi. Ada ini fiksi, agak fiksi. Nah, ini kan berarti benar-benar based on history. Oh. Hebat loh ini. Ini foto-fotonya dari Arsip Nasional Belanda gitu-gitu. Oh iya ya. Ada foto-fotonya. Yang lengkap Belanda sih justru. Nah terus caranya untuk ini kan sejarah kan apa ya, bahaya ya kalau menurut saya. Iya. Maksudnya kalau kita memberikan informasi salah sedikit aja kan sudah misleading ya. Nah terus gimana caranya biar tahu? Ya ini diperkuat di risetnya sih. Risetnya gimana? Saya sama teman-teman ini satu tim. Oh ini satu tim? Nggak sendirian. Oh nggak ada namanya berarti? Atau ada sih di halaman awal. Oke. Lumayan panjang ini. Oh ada banyak ya. Ya itu bikin riset baik online ataupun nanya sama narasumber. Teman saya ada yang nanya ke misalnya pelaku sejarahnya langsung, tetangganya siapa. Gitu. Oh, oke. Saya tidak ada di sini. Oke. Ini teman-teman, jadi kasarannya gini ya, mungkin kita di Salatiga itu kan kota kecil ya. Kecil ya. Kayaknya untuk menerbitkan seorang yang besar itu akan kesusahan. Iya. Tapi ternyata teman-teman, ini bagus loh, maksudnya susah loh bikin kayak gini. Ya kan, risetnya banyak. Berarti justru lebih lama di riset dibanding nulisnya. Effortnya berarti di antara ke 1, 2, 3, 4, 5 buku ini yang paling besar gitu, ini bukan sih? Iya ini. Karena research-nya. Iya. Kalau Pak Nadiem ini berarti kan dia biografi juga toh. Kalau itu kan susah. Oh, kalau ini lewat lebih banyaknya ini sih malah riset internet online. Terus baru setelah selesai baru dikirim ke sana, enggak ke bapak ini. Ke kantornya. Oh, berarti bapaknya ini tidak tahu kalau dirinya dibuat tulisan. Tahu kan? Belum tahu pas awal nulis. Oh, kalau sudah terbit, sebelum terbit kan? Ada konsennya dari dia gitu maksudnya. Ya, aku kirim dulu, terus nggak ada komplain atau apa gitu, baru terbit. Oke, berarti dia oke-oke aja gitu maksudnya. Oh, ini agak riskan sih teman-teman. Kalau nulis tentang ini kan namanya biografi, apa ya, cerita tentang orang-orang terkenal gitu ya. Nah itu kan berarti harus ada, kita ngambil data-datanya dia, jadi harus persetujuannya orangnya ya, nggak bisa sembarangan. Wah, oke. Bagus. Sekarang kalau buku-buku begini ini kan anak zaman sekarang. Ya dia, maksudnya anak zaman sekarang kan nggak suka lah buku kayak ini. Lebih banyak yang suka dengan buku yang di kotak kecil terus bisa dipencet-pencet ya. E-book, kalkulator. E-book. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga ngerasa apa namanya, lebih suka baca di e-book ketimbang baca buku fisik gitu. Tapi kalau zamannya kami kan udah tua ya. Kita masih suka baca-baca buku begitu dan ada apa ya, memori tersendiri, ada sensasinya lah, beda kan ya. Nah sekarang keberadaan e-book menurut kamu gimana? Oke. Ya memang salah satu yang menggerus buku cetak ya e-book itu memang. Dulu aku pernah beberapa kali lihat ada survei kayak di Twitter atau di Google Form gitu. Ya untuk generasi sekarang lumayan banyak yang lebih suka di e-book. Terus tapi ya sebagian masih ada yang dipakai buku cetak gitu. Pakai maksudnya buku printed version fisik, gitu. Fisik. Ya itu jadi cuma kayak sebenarnya variasi aja sih. Jadi nggak bakal menggerus 100%. Nggak tergantikan. Nggak tergantikan karena buku itu mirip dengan mungkin vinil itu, piringan hitam, dia collectible item gitu. Jadi ada nilai sentimentalnya. Gitu. Oke, berarti misalnya nih dari tadi ya, dari opininya gitu, berarti suatu saat ini bisa jadi rare item dong. Bisa. Jadi antique gitu bisa. Bisa.
Wadidaw. Ini kan udah ada beberapa buku yang dari tahun misalnya 40-an gitu Masih ada aja. dijual 1 juta. Padahal zaman dulu mungkin 100 rupiah gitu. Nah, gitu. Ya kan itu kan karena inflasi ya. Iya. Beda, maksudnya tapi tetap jadi langka karena langka jadi mahal gitu Iya. maksudnya. Oh. Jadi kalau ada buku-buku lama di rumah jangan dibuang ya harusnya ya. Iya. Simpen aja teman-teman. Oke, itu dari e-book ya. Iya. Sekarang kalau aku tuh kemarin ke toko buku kan balik ke mana? Ke Semarang kan baru-baru ini ya. Oh. Ke sini kan baru-baru ini 2 bulan baru di sini Iya. lagi. Dulunya kan di Surabaya. Oh. Nah, terus balik ke sini coba ke salah satu toko buku di CL. Citraland. Dan tidak ada sekarang. Sekarang sudah jadi Sport Station. Oh. Nah, jualannya itu adalah Nike dan teman-temannya ya. Yeah. Apakah saya suka ke sana sekarang? Suka banget. Tapi dulu itu tuh toko buku setahuku dan sekarang hilang. Berarti kan ada apa ya? Nggak tahu. Kayak kemunduran. Nah, jadi toko-toko buku itu menghilang satu demi satu gitu. Yeah. Nah, piye itu menurutmu? Malah lumayan nggak satu demi satu sih, agak barengan gitu. Oh iya toh. Terutama kan sejak 2010 itu sebenarnya udah turun lumayan cepet penjualan. Iya, penjualan buku di toko gitu juga kayak hype-nya itu udah nggak sejaya tahun dulu 2000-an awal gitu. Bener, dulu pas maksudnya ada buku satu novel rilis gitu aja antri nih. Iya, terus ada di toko buku itu ada talk show, ada ngundang bedah buku gitu-gitu rame. Saya ingat ada 2010 itu turun, puncaknya itu pandemi 2019. Nah, itu kan harus tutup semua toko. Bener. Sementara pas buka lagi ternyata cara belanja orang itu udah pindah ke online. Semua. Tokopedia, Shopee, sekarang TikTok. Nah, itu juga sebenarnya yang paling berpengaruh cara belanja orang itu. Udah nggak datang ke toko tapi ke online. Oke, kalau gitu kan tetap bisa nih. Misalnya kalau cuma gara-gara cara belanja orang kan bisa aja. Maksudnya orang langsung sekarang ada apa ya? Misalnya Gramedia online gitu. Oh iya. Terus kan jualannya gitu kayak Amazon lah ya. Yeah. Amazon jualan gitu. Lah, tapi ternyata kan tidak membeli juga. Tidak sebanyak, maksudnya tidak bisa mengembalikan kejayaan dulu yang orang datang gitu loh. Walaupun cara belanjanya sudah dirubah. Berarti kan ada pergeseran apa ya, preference atau interestnya orang kan berarti. Nah, gimana? Iya, yang toko buku yang tutup itu juga sekarang fokusnya di online sih, kayak Gramedia, Gunung Agung, Tegamas itu mereka kan tutup satu demi satu, itu juga fokus ke online. Tapi di sisi lain ada positifnya juga sih. Gimana? Itu toko-toko buku yang besar tutup, yang kecil itu muncul satu demi satu. Kecil banget. Kayak bisa naik ya jadi. Perorangan itu bikin toko buku yang estetik, kayak ada kafenya. Kafe buku gitu ya. Nah, itu mulai muncul di Jogja itu yang terkenal kayak Buku Aki, Nathan Bookshop. Itu penerbit? Enggak, itu toko buku. Dia bikin toko sendiri gitu. Toko buku tapi enggak produksi sendiri? Enggak, indie. Oh, berarti cuma ngambil beli buku terus dipasang di situ dijual. Iya. Oh, tapi ada kafenya. Iya, ada yang ada enggak. Oke. Berarti malah ya nggak tahu ya, maksudnya perubahan apa ya? Perubahan disrupsi. Yang gede-gede tumbang, yang kecil-kecil muncul di bisa. Oke, sekarang kan toko buku tutup banyak. Kalau saya dari kacamata yang dulunya saya guru, jadi kacamata guru itu memang anak sekarang literasinya memang sangat kurang, gitu. Bukan cuma anak kali ya, gurunya pun juga kurang kok, gitu. Itu perlu diakui gitu. Banyak guru yang tidak membaca banyak buku gitu loh. Nah, sekarang kalau di masa depan gitu, kita bayangin Ati, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, buku gimana? Ya memang ada fenomena itu turunnya literasi sama yang kalau mungkin pernah dengar attention span itu. Jadi berapa lama orang betah fokus di satu hal. Iya benar. Kalau zaman dulu kan mungkin karena suka baca buku bisa berjam-jam di satu fokus perhatian satu hal. Kalau sekarang kan 1 detik scroll itu jadi pendek. Benar. Karena juga iya. Maksudnya kayak
kenapa informasinya. kayak YouTube Short, Reels, Reels, ya, TikTok. terus TikTok kan pendek-pendek 15 Nah itu memang berpengaruh ke konsentrasi kita. Mungkin banyak yang menganggap minusnya di situ, tapi ada juga pendapat yang bilang bahwa positifnya itu memang manusia sekarang dituntut buat pendek-pendek gitu, fokusnya buat menyaingi kayak teknologi sekarang kayak AI. Artificial Intelligence kan cepet juga itu beda. I see. Oh, oke. Mungkin itu dulu ya. Iya. Oke. Teman-teman, ini episode 8 kita bicarain tentang buku lagi. Ada temennya ya di sini, dan kita akan ngomongin hal lebih dalam nanti seputar hal-hal lain ya. Tetap tentang buku di episode 9. Jadi lanjutannya minggu depan ya. Oke. Gitu dulu, terima kasih ya Dia. Terima kasih Kak Yusa. Ya, thank you teman-teman. Bye bye.